Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa kembali menyapa kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan istimewa, yaitu meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW sebagai cerminan keimanan. Mengapa topik ini penting? Karena akhlak adalah buah dari keimanan. Semakin kuat iman seseorang, semakin indah pula akhlaknya. Dan teladan terbaik kita dalam berakhlak tentu saja adalah junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Yuk, kita mulai pembahasannya. Pernahkah kalian bertanya, mengapa Rasulullah SAW disebut sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang terbaik? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskannya dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ini bukan sekadar pujian, melainkan sebuah penegasan bahwa seluruh aspek kehidupan beliau, mulai dari cara berbicara, bersikap, hingga mengambil keputusan, adalah contoh sempurna yang patut kita ikuti. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya, seluruh perilaku beliau adalah cerminan hidup dari ajaran Al-Quran. Ini menunjukkan betapa agungnya akhlak Rasulullah. Salah satu hadis yang sangat terkenal dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini menjadi landasan betapa inti dari risalah Islam adalah pembentukan karakter dan moralitas yang luhur. Untuk bisa meneladaninya, kita perlu mengenal sifat-sifat utama beliau. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul yang sangat melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Pertama, shdiq, yang artinya jujur atau benar. Rasulullah tidak pernah sekalipun berbohong, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran beliau bahkan diakui oleh kaum Quraisy sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sampai-sampai beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Apa bedanya dengan jujur? Amanah lebih kepada tanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan. Rasulullah selalu menunaikan setiap titipan dan janji. Beliau menjaga amanah risalah dari Allah dengan sempurna dan juga amanah dari sesama manusia. Ketiga, fathanah, yang artinya cerdas. Rasulullah memiliki kecerdasan luar biasa dalam memahami wahyu, menyampaikannya kepada umat, berdakwah, hingga mengatur strategi dalam berbagai situasi. Kecerdasan ini adalah anugerah dari Allah untuk memimpin umat manusia. Dan yang keempat, tabligh, yang artinya menyampaikan. Beliau tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun dari wahyu yang diterimanya. Semua ajaran Islam disampaikan secara lengkap dan jelas kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat mulia tersebut, pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai siswa bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu sangat bisa. Mari kita ambil contoh konkret. Untuk meneladani sifat shdiq atau jujur, kalian bisa memulainya dengan tidak menyontek saat ujian. Jadi, jujur pada diri sendiri dan guru adalah langkah awal yang hebat. Ketika berbicara dengan teman atau orang tua, katakanlah yang sebenarnya. Untuk sifat amanah, contohnya sederhana. Ketika kalian diberi tugas piket kelas, laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab. Ketika dipinjami barang oleh teman, jagalah dengan baik dan kembalikan tepat waktu. Itu adalah bentuk amanah. Lalu bagaimana dengan fathanah atau cerdas? Kalian bisa meneladaninya dengan rajin belajar dan menggunakan akal pikiran untuk hal-hal yang positif. Jangan malas membaca buku dan bertanya jika tidak mengerti. Gunakan kecerdasan kalian untuk membantu teman yang kesulitan belajar, bukan untuk mengakali orang lain. Terakhir, untuk sifat tabligh atau menyampaikan kebaikan. Kalian bisa memulainya dengan mengajak teman untuk sholat berjamaah, mengingatkan untuk tidak berkata kasar, atau membagikan ilmu yang bermanfaat. Menyampaikan kebaikan tidak harus selalu di depan banyak orang. Menasihati satu teman dengan cara yang baik pun sudah termasuk meneladani sifat tabligh Rasulullah. Kawan-kawan sekalian, meneladani akhlak Rasulullah adalah proses seumur hidup. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mari kita coba renungkan sejenak. Dari keempat sifat tadi, sifat mana yang paling ingin kita perbaiki dalam diri kita? Coba pilih satu saja untuk kita fokuskan selama seminggu ke depan. Misalnya, minggu ini aku berkomitmen untuk selalu berkata jujur. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, Allah akan memudahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena akhlak yang baik adalah bukti nyata keimanan kita kepada Allah. Demikian pembahasan kita kali ini.
Untuk menguji pemahaman kalian, silakan scan QR Code di layar atau klik link di deskripsi video untuk mengerjakan kuis singkat interaktif tentang akhlak Rasulullah SAW. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.